Anda ada saat pembebasan dan juga ikut berangkat bersama tim negosiator. Dengan tim negosiasi, dan sejak awal di Jakarta sudah komunikasi. Sejak hari malam informasi didapat, kami komunikasi dengan pihak perusahaan, lalu hari berikutnya ketemu dengan tim yang kemudian menjadi tim berunding. Itu yang kemudian menghimpun berbagai unsur, dan dukungan penuh pemerintah dari Kementerian Luar Negeri, beberapa direktorat di Kementerian Luar Negeri, juga bantuan dari teman-teman di TNI, terutama BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis TNI, dan tim ini bekerja sama memetakan persoalan. Berarti tim berangkat setelah peristiwa diketahui? Iya, sesudah tim diketahui, langkah pertama, jadi kalau kita ingat hari-hari pertama penyanderaan, media langsung sibuk bicara serangan militer, padahal belum tahu yang dihadapi apa. Nah, padahal dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, langkah pertama yang diperlukan adalah pikiran tenang, tidak ramai, dan kita melihat apa yang dihadapi. Siapa yang kita hadapi, dan saya ingat dalam 2-3 hari pertama itu ya muncul justru profil tentara yang disiapkan. Padahal itu sangat berbahaya buat sandera dan berbahaya buat personil kita sendiri. Kalau waktu itu melihat porsinya lebih banyak porsi informalnya atau G2G-nya? Saya melihat sejak awal itu semua akses seperti disampaikan Presiden, ya memang seperti itu yang disampaikan Presiden. Semua resources yang ada, semua akses, semua aset itu dikerahkan sedemikian rupa untuk bisa kita mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil. Bagaimana akhirnya bisa mencapai titik dan juga akhirnya bisa ngobrol, negosiasi? Sejak hari-hari awal itu memang secara rutin ada komunikasi dari pihak penyandera menghubungi pihak perusahaan yang kemudian membentuk tim negosiasi dengan dibantu teman-teman Kemlu dan BAIS TNI. Jadi dan itu selalu dilaporkan terus ke Istana, ke Ibu Menlu, ke Panglima TNI, ke Istana juga selalu diupdate langkah perkembangan situasi yang terjadi. Dan kalau saya baca tulisan Anda di Harian Kompas kemarin, tentu yang paling sulit adalah dari itu semua salah satunya membangun kepercayaan. Iya, trust building. Jadi kita pertama kita komunikasi, kita profiling wilayah, kita profiling dengan siapa kita berurusan, dan kita melihat ini situasinya menarik karena di sana itu terbiasa korban penculikan itu bisa beralih tangan sampai 3-4. Maksudnya dilelang? Semacam itu. Semacam itu, karakter ini bisa kita lihat, jadi dari mapping, masyarakat Kepulauan Sulu ini hidup tidak hanya di daerah tersebut, mereka hidup di Mindanao, mereka juga hidup di Sabah. Nah, yang di Sabah ini banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat kita, termasuk juga beberapa masyarakat kita dari beberapa kelompok suku itu juga secara tradisional melakukan lintas batas tradisional, termasuk juga berdagang ke wilayah mereka. Jadi networking ini kita punya, termasuk kalau kita lihat terakhir kenapa ada Yayasan Sukmanya Pak Surya Paloh, itu salah satu tim juga yang bergerak yang memang sejak tahun 2009 memiliki akses ke sana lewat jalur-jalur pendidikan anak-anak korban daerah konflik yang kemudian disekolahkan ke Aceh, anak-anak dari sana. Dari pengamatan Anda, apa yang akhirnya membuat para perompak ini luluh dan membebaskan 10 sandera? Ini ada beberapa alternatif yang disediakan. Nah, ini yang terakhir, keputusan terakhir mereka pulang ini adalah negosiasi yang dilakukan oleh tim Yayasan Sukma yang sudah seizin Presiden, seizin Istana. Makanya sementara yang tim-tim lain juga terus bergerak, termasuk teman-teman yang tempat saya bergerak, itu juga bekerja maksimal, mendapat bantuan penuh dari jaringan-jaringan di Filipina, jaringan dari pemerintahan, informal, non formal, termasuk dari militer Filipina juga sangat membantu, dan juga Palang Merah. Nah, kalau bicara Palang Merah, kita juga tidak lupa di situ penting sekali peran Pak Yusuf Kalla di situ. Semula pembebasan direncanakan Senin, tapi terhalang. Tanggal 25 bulan 4 itu tulisan Anda. Ya, dan sebelumnya juga situasi makin buruk pada tanggal 11 ketika terjadi kontak senjata pasukan Filipina, Armed Force Filipina di Basilan yang korban 18 orang luka tembak dan tewas, dan ada beberapa yang dipenggal. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pressure, tekanan dari liputan media, terutama media-media
lokal maupun Indonesia di Zamboanga itu membuat pemerintah Filipina dan militernya harus mengambil langkah, suka nggak suka. Nah, langkah itu ternyata terbukti fatal, terjadi korban di pihak tentara, dan dalam operasi militer mestinya harus disadari dengan kencarnya tekanan media, operasi militer itu faktor resiko terhadap sandera akan sangat tinggi. Masih ada 4 warga negara Indonesia kita disandra. Dan waktu itu masih 14. Masih 14. Masih 14 dan itu sangat berbahaya sekali. Sekarang, diliput terus dan itu makin berbahaya. Sekarang bagaimana Anda melihat kemungkinan 4 warga negara Indonesia yang masih disandra ini? Ya kita harus berpikir optimis. Saya lihat apa yang dilakukan pemerintah dan semua aset yang dimiliki pemerintah ini membangun komunikasi dengan kepercayaan dengan baik. Gitu. Dan itu untuk bisa komunikasi sampai cair yang saya di teman-teman yang saya ikuti itu butuh waktu sekitar 2 minggu lebih dan ini rekor karena yang tercepat selama ini kasus WNI di Filipina Selatan itu biasanya 3 bulan. 3 bulan dan kalau warga negara Eropa atau Amerika itu bisa bertahun-tahun. Yang rekor paling cepat adalah 3 hari, tapi itu penyelesaiannya keras, dilawan keras. Baik. Jadi yang diculik orang Filipina dibalas dengan penyanderaan juga. Akhirnya tukar guling. Bung Iwan, menarik tulisan Anda di Kompas dari kemarin dan hari ini. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang.